lagi minggu ini sama Kak Jeje, Kak Diana, dan Kak Jimmy. Nah, Kak Diana, Ya. itu burung apa sih Kak Diana? Itu burung Raja Wali, kemarin kan sudah diceritain. Oh iya. Ayo. Nah, terus kenapa kok burung Raja Wali, Kak? Soalnya kita tuh harus belajar dari burung Raja Wali, Kak Jeje. Oh gitu ya. Mm-mm. Iya sih, kalau dipikir-pikir burung Raja Wali ini keren banget loh Kak Diana. Terbangnya tinggi-tinggi, nggak ada yang pendek-pendek. Nah, kalau gitu gimana caranya kita bisa jadi kayak burung Raja Wali ini, Kak? Tungguin nanti Kak Pris yang cerita ya. Oke. Oke. Nah, jangan ngantuk-ngantuk loh adik-adik, Harus karena semangat. pasti seru ya Kak Diana ya. Seru dong. Oke, langsung aja kita mau doa dulu, mau mulai ibadah hari ini adik-adik. Sikap doa yang baik ya, Kak Cici akan pimpin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami sudah bisa bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bisa mengikuti ibadah LCC online. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan beri kami hati yang mau mendengarkan, dan berkati kami Tuhan sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus masih akan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita menyanyi dan memuji Tuhan. Oke, kita peregangan dulu ya, Kak. Oke. Let's go, Kak Jimmy. Berdiri semuanya. Ikuti gerakannya, Didi. Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi Kak, dari awal Kak, biar lebih semangat lagi gitu loh. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang Kak, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pusing nggak Kak? Ya, Harus semangat ya. Sekali lagi. Dikepak-kepakkan tangan,
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Yuk terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dari awal ya teman-teman. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Yuk terbang kita, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sudah panas? Sudah panas, sudah lemas nih Kak. Oke, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu, semua tutup matanya, lipat tangannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat, dengar-dengaran, nurut dan diam ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan setiap apapun firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan berikanlah kami hati yang baik untuk kami boleh menanamnya dan berbuah di kemudian hari. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Amin. See you. Kapris terbang. Kapris bisa terbang karena Kapris punya 2 sayap. Nah, shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kapris. Siapa adik-adik di rumah yang mendengarkan firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa Kapris? Lihat dulu. Ih, siapa yang angkat tangan? Coba angkat tangan. Ada El, ada siapa lagi? Kelin. Siapa lagi tuh? Petra. Siapa lagi? Steffi. Siapa lagi? Loh. Ada siapa? Ada Rena. Wih, banyak ya. Good. Turunkan tangannya. Apa ya minggu lalu cerita firman Tuhannya ya? Siapa adik-adik yang ingat minggu lalu Kak Neni cerita tentang sayap Raja Wali yang pertama. Apa sayap Raja Wali yang pertama ya? Aha! Siapa tuh yang jawab itu di rumah? Siapa yang jawab itu? Suaranya kedengaran sampai sini. Siapa itu? Sebentar. Kayaknya itu kayaknya Alin deh yang jawab ya. Ya Alin, apa Alin? Doa. Ya, sayap Raja Wali yang pertama adalah doa. Doa itu apa ya? Doa adalah komunikasi 2 arah antara kita dengan Bapa di surga. Bukan kita sendiri, satu arah.
Tuhan, selamat pagi. Hari ini aku bisa bangun pagi. Aku bisa bernafas. Terima kasih Tuhan. Aku bisa tidur. Amin. Terus cepet-cepet main games. Cepet-cepet cari nasi goreng. Cepet-cepet meminum susu. Loh. Apakah itu berdoa ya? Nah, tadi Kak Pris bilang apa kalau doa? Doa itu komunikasi dua arah. Kita kepada Tuhan, Tuhan kepada kita. Adik-adik siap dengar firman Tuhan hari ini? Hari ini cerita firman Tuhan tentang sayap Raja Wali. Kedua, apa ya yang kedua? Kalau yang pertama doa, berarti yang kedua adalah siapa yang mau bantu Kak Pris jawab? Angkat tangan. Kak Pris lihat dari sini loh. Ayo siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekad. Yang kedua adalah firman. Sama-sama sebut 1, 2, 3. Firman. Isi pinter semua ya. Nah, kita akan belajar dari seorang Sida Ethiopia yang cinta firman Tuhan. Semua dengerin, perhatikan cerita Kak Pris ya. Oke, semua lihat. Slide pertama. Seorang malaikat Tuhan memberitahu Filipus. Siapa? Filipus. Malaikat Tuhan beritahu Filipus untuk pergi ke selatan, ke jalan gurun dari Yerusalem ke Gaza. Filipus, kira-kira adik-adik coba tebak, taat apa enggak taat? Ayo, siapa yang jawab taat angkat tangan? Yang jawab enggak taat siapa? Angkat tangan. Turunkan. Filipus ternyata taat loh. Good ya Filipus ya. Siapa yang rindu seperti Filipus taat? Dia waktu diberitahu sama malaikat Tuhan untuk pergi ke selatan, ke jalan gurun yang mengalir ke Gaza, dia taat. Terus di jalan, dia lihat loh. Lihat siapa Kak Pris? Aku penasaran loh. Lihat siapa? Dia lihat sebuah kereta. Loh, di dalamnya ada seorang pejabat. Pejabatnya biasa-biasa ya Kak Pris? Enggak, pejabat penting di Ethiopia. Dia lihat di dalam kereta ada seorang pejabat penting. Terus kemudian Filipus berlari ke keretanya dan mendengar Sida Ethiopia ini, dia lagi apa ya? Dia lagi membaca kitab Yesaya. Terus si Filipus ini disuruh sama Roh Kudus untuk pergi ke kereta itu. Yang ada siapa di sana? Sida Ethiopia. Ya, disuruh sama Roh Kudus pergi, dekati. Wow, Filipus tadi denger ya, habis bilang taat ya. T-A-A-T, taat. Dibalik pun tetap T-A-A-T. Dipindah ke atas pun T-A-A-T. Good ya. Terus akhirnya dia pergi dekati si Filipus itu. Next, kita lihat slide-nya. Terus setelah Filipus berlari ke keretanya, dia dengar Sida Ethiopia itu lagi baca koran ya Kak Tris? Ya. Jawa Pos ya? Bukan baca pos. Dia membaca kitab Nabi Yesaya. Ingat adik-adik, kita harus cinta Taurat Tuhan, cinta firman Tuhan seperti Sida Ethiopia ini ya. Nah, dia dengar Sida Ethiopia ini baca kitab Nabi Yesaya. Terus Filipus tanya, apakah kau mengerti apa yang kau baca? Sida ini tadi dari mana? Ethiopia ya. Nah, dia bilang, aku nggak tahu kalau tidak ada yang menjelaskannya kepadaku.
Sida-sida ini bawa atau ajak si Filipus untuk duduk di keretanya bersama dia. Next, kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Ternyata nas kitab suci yang sida-sida Ethiopia itu baca bunyinya. Shh, adik-adik, jangan ribut. Dengarkan Kapris bacakan. Shh. Ia dituntun seperti seekor domba ke pembantaian, dan seperti seekor anak domba di hadapan pemangkasnya. Berdiam diri, ia tidak membuka mulutnya. Next, kita lihat. Karena merasa direndahkan, ia kehilangan keadilan. Siapa yang bisa berbicara tentang keturunannya? Karena nyawanya telah direnggut dari bumi. Tolong beritahu aku, siapa yang dibicarakan oleh sang nabi ini? Nah, karena dia baca firman Tuhan, akhirnya ada pertanyaan yang timbul. Nah, terus dia tanya ke Filipus, ya kan? Siapa yang dimaksud, yang dibicarakan oleh sang nabi ini? Si sida-sida Ethiopia ini bertanya kepada Filipus, apakah dia berbicara tentang orang lain atau dirinya sendiri? Next, kita lihat slide-nya. Ternyata adik-adik di rumah, Nabi Yesaya itu berbicara tentang Tuhan Yeshua. Nah, terus begitu mereka melakukan perjalanan di sepanjang jalan, sida-sida Ethiopia ini ngomong, lihat. Yuk, lihat apa itu? Apa yang bisa tebak adik-adik di rumah? Iya, coba jawab. Siapa ya itu ya? Olin, jawab apa? Coba lihat di slide-nya Kak Pris. Dia bilang apa sih sida-sida Ethiopia itu? Lihat. Apa yang dilihat? Ada air. Apa yang dapat menghalangi aku untuk dibaptis? Ya kan? Terus dia beri perintah untuk supaya menghentikan keretanya. Keretanya berhenti. Terus coba kita lihat slide berikutnya, next. Sida-sida Ethiopia ini dia masuk ke dalam air di mana Filipus membaptis dia. Sewaktu Filipus keluar dari air, Roh Tuhan membawanya pergi dan dia muncul di Asdod, di mana dia berkhotbah di seluruh kota sewaktu dia melakukan perjalanan ke utara menuju Kaisarea. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita penuh dengan firman Tuhan, apa sih yang gak mungkin? Semuanya mungkin, ya. Terus akhirnya sida-sida Ethiopia ini melanjutkan perjalanannya pulang dengan bersuka cita. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, dari cerita Filipus dan sida-sida, apa yang kita bisa pelajari? Ayo adik-adik di rumah, sampai angkat tangan. Lihat dari sini. Ada yang angkat tangan? Apa ya dari cerita hari ini Filipus dan sida-sida? Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita harus mencintai Taurat Tuhan. Sama-sama bilang Kapri 1, 2, 3. Mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Seperti siapa? Seperti siapa? Halo? Seperti siapa yang bisik-bisik? Ya, sida Ethiopia. Good. Seperti sida-sida Ethiopia. Dia haus firman Tuhan. Dia cinta firman Tuhan. Dia rindu untuk mengerti lebih dalam
tentang Tuhan. Akhirnya dia ketemu enggak? Ketemu. Dia mengerti, oh, yang dimaksud oleh kitab Yesaya itu adalah Tuhan Yeshua. Dijelaskan oleh Filipus, terus dia mau dibaptis, ya kan? Kemudian apa lagi ya yang bisa kita pelajari ya? Oh, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Pertama, mencintai firman Tuhan. Kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Kemudian yang ketiga, apa ya yang bisa kita pelajari dari Filipus dan sida-sida Ethiopia? Yang ketiga adalah firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Ada nggak sih Kak Pris di dalam firman Tuhan? Ada. Kalau adik-adik baca di dalam kitab Mazmur, Kak Pris bacakan ya. Sebentar. Mazmur 119 ayat 105. Kak Pris bacakan. Sebentar ya, biar adik-adik dengar, tahu. Oh, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebentar, Kris buka Alkitab Kak Kris. Semuanya duduk tenang, duduk diam, duduk manis. Dengarkan firman Tuhan yang dibacakan. Mazmur 119 ayat 105. Tadading, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada ya. Terus kalau kita sudah tahu dari cerita Filipus dan sida-sida Ethiopia, kita harus cinta firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Ketiga, kita harus mengetahui bahwa firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terus yang keempat, apa ya? Oh, aha, aku tahu. Yang keempat adalah kalau orang yang cinta firman Tuhan, Tuhan pasti sertai. Dan apa saja yang dia kerjakan, berhasil. Wow, siapa yang mau berhasil? Pasti semua mau kan? Nggak perlu tanya ya. Semuanya mau kan? Aku mau berhasil, aku mau pinter, aku mau naik kelas, aku mau semuanya, ya kan? Nah, cintailah firman Tuhan mulai kecil, ya. Seperti siapa? Sida Ethiopia, ya kan? Jadi kita bisa ambil kesimpulannya bahwa apa tadi yang pertama? Mencintai firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan siang dan malam. Yang ketiga, firman Tuhan itu jadikan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan yang terakhir, keempat adalah apa tadi? Halo, adik-adik FICC. Halo, yang keempat, Pak, Tuhan menyertai. Kalau kita cinta firman Tuhan, Tuhan pasti serta. Dan apa saja yang kita buat berhasil. Ada di mana Kak Pris? Ada di Mazmur pasal 1 ayat 3. Adik-adik yang sudah bisa baca ya. Mazmur pasal 1 ayat 3. Di sana Tuhan tulis. Kak Pris bacakan Mazmur pasal 1 ayat 3. Nah, dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang dikerjakan akan menghasilkan. Amin, 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 amin. Kiranya firman Tuhan hari ini, sayap Raja Wali yang bagian kedua, yaitu firman, memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.
semuanya. Nah, sesuai sama cerita Kak Pris hari ini tentang pentingnya firman untuk kita punya dua sayap yang seimbang, kali ini kreativitasnya akan mendukung kita untuk terus ingat, supaya kita terus ingat untuk kita membaca firman Tuhan. Nah, kali ini kakak mau bikin daily checklist devotion kita. Jadi kita tuh mau bikin seperti kalender, tapi nanti kita tuh bisa tempel-tempel. Misalnya hari ini aku sudah baca Alkitab, kita nanti tempel sesuatu yang kita bisa bikin sendiri. Oke? Alat dan bahan yang perlu kita siapin ada penggaris, pensil, ada spidol, lem, gunting, dan kertas lipat, dan kertas buffalo. Terserah ya kalian mau pakai warna apa aja. Nah, yang pertama kali harus dilakukan yaitu kita itu menggaris dulu. Jadi kita bikinnya seperti kalender ya. Pasti kalian semua di rumah ada kalender kan? Nah, kita tuh mau bikin kotak-kotak gitu loh. Kita pertama bikin pakai pensil dulu. Kita kasih garis-garis, bikin polanya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita boleh tebelin lagi kalau misalnya dirasa kurang cukup tebal. Nih, sudah kelihatan seperti ini kotak-kotaknya. Nah, oke, terus kita kasih kotak kecil-kecil di sini untuk kita nulis tanggalnya. Gini caranya. Kasih sedikit-sedikit. Garis kecil-kecil. Kita mau buat tanggalnya. Bawahnya juga. Nah, udah jadi kayak gini. Ada kotak kecil-kecilnya ini untuk ngisi tanggalnya. Nah, tanggal 1 di bulan ini itu ada di hari Kamis. Jadi di atasnya ini kita tulis Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita tulis ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus kita tulis hari Kamis bulan ini itu ada tanggal 1. Jadi tanggal 1 itu jatuhnya di hari Kamis. 1, 2. Nah, sehabisnya kalian aja ini sampai nomor berapa. Terus hari ini kita tulis bulan Juli di atas. Terus ditulis nama kalian, Diena Daily Checklist. Nah, ini udah jadi checklistnya kita seperti ini. Nah, nanti misalnya hari Kamis ini aku sudah membaca Alkitab, nanti kita boleh bikin bintang seperti ini atau gambar yang lainnya. Nah, kita mau bikin dulu dari kertas lipat, terserah kalian. Terus kita gulung-gulung. Terus kalian bentuk bulat boleh, bentuk bulat, bentuk hati juga boleh, atau bentuk bintang juga boleh. Kenapa sih Kak kok dilipat-lipat? Supaya waktu kalian gunting itu dapatnya banyak gini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nih, yang bulat seperti ini, bintangnya seperti ini, dan hatinya seperti ini. Terus kita bisa gambar-gambar. Nah, seperti ini. Misalnya hari Kamis ini tanggal 18. Aku sudah baca Alkitab, Kak. Kalian tempel di nomor 18. Gini. Jadi deh. Nah, ini nanti bisa kalian tempel dimanapun yang bisa kalian lihat, kalian cek
sewaktu-waktu. Jadi kalian bisa tinggal tempel-tempel gitu tuh. Oke, jangan lupa dibikin ini supaya jadi pengingat buat kita untuk kita terus membaca Alkitab. See you. Halo adik-adik. Nah, kan kita sudah dengerin firman dari Kak Kris ya. Itu kan tentang firman Tuhan itu pelita bagi jalan kita dan terang gitu jalan kita. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, kita akan tahu apa yang kita harus lakukan hari ini, besok dan seterusnya. Nah, karena itu ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 119 ayat 105. Oke, sudah buka? Oke, mari kita baca Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi adik-adik, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, dihafalin ya adik-adik. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kita untuk cinta firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Karena apa? Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terus apa lagi? Ayo, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan sertai dan buat berhasil. Mari kita berdoa, semuanya tutup mata. Kita mau menghargai dan menghormati Tuhan yang kita sembah. Oke, Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang suka berdoa, yang mencintai firman-Mu, karena kami tahu orang-orang yang mencintai Engkau, yang mencintai firman-Mu akan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk hari ini. Adik-adik terima berkat Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Amin.